Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan hari ini, yakni perkuliahan filsafat hukum. Hari ini saya akan memberikan materi tentang aliran-aliran dalam filsafat hukum. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu filsafat hukum, tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum, hari ini kita akan mempelajari tentang aliran-aliran yang ada dalam filsafat hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Aliran ini adalah aliran yang bersifat abadi dan berlaku universal bagi setiap manusia maupun lingkungan kita sehari-hari. Aliran hukum alam ini merupakan aliran yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, maupun yang berasal dari rasio manusia, artinya dia juga bersifat rasional. Hukum alam ini dia tidak mengacu kepada konvensi-konvensi tertentu maupun peraturan perundang-undangan tertentu, artinya aliran hukum alam ini adalah muncul dan lahir serta berasal dari alam. Sehingga kemudian dia disebut atau tidak mengacu kepada aturan-aturan yang dibuat oleh manusia maupun yang dibentuk oleh kelembagaan negara tertentu. Aliran hukum ini juga dapat dikatakan sebagai aliran yang berasal dari batin manusia. Jadi setiap batin manusia itu memiliki aliran hukum ini sebagai bagian dari kehidupan manusia yang kemudian hidup di lingkungan masyarakat tertentu. Jadi aliran hukum alam ini itu aliran hukum yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi aliran hukum ini banyak kemudian berasal dari batin atau naluri manusia ketika ia hidup di lingkungan masyarakat, bangsa maupun dalam ruang lingkup negara. Kemudian aliran hukum yang kedua adalah aliran hukum positif. Aliran hukum ini banyak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau banyak dipengaruhi oleh paham legisme, yakni suatu pengaruh yang kemudian mengharuskan negara untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Aliran hukum ini juga dikenal sebagai tidak ada hukum kecuali apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga kemudian dalam aliran hukum ini juga disebutkan bahwa hukum haruslah tertulis. Sehingga dia juga sering menyatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan bukanlah hukum, kecuali kebiasaan tersebut ditulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang menentukannya. Tokoh-tokohnya nanti silakan bisa dibaca sendiri terkait dengan aliran hukum positif ini. Aliran hukum yang ketiga adalah aliran hukum utilitarianisme. Aliran hukum ini itu banyak memberikan pedoman bahwa hukum untuk kebahagiaan. Jadi diharapkan hukum yang ada itu mencapai puncak kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Untuk itu kemudian hukum diharapkan untuk mengurangi penderitaan dan membebaskan dari kesengsaraan. Jadi yang diharapkan dalam aliran hukum ini adalah kesenangan-kesenangan yang sempurna, sehingga hukum diharapkan dapat mengurangi penderitaan dan kesengsaraan manusia pada saat ia hidup di lingkungan masyarakat tertentu atau lingkungan negara-negara tertentu. Kemudian berikutnya, dalam aliran hukum ini juga dinyatakan bahwa baik buruknya perbuatan itu kemudian diukur dengan mendatangkan kebahagiaan atau tidak mendatangkan kebahagiaan. Jadi, ukuran sebuah hukum dapat dikatakan baik atau tidak, apakah hukum tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi manusia atau justru tidak mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Sehingga kemudian dalam aliran hukum ini, tujuan hukumnya adalah untuk kesejahteraan yang tentunya sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat tertentu. Tokoh-tokohnya silakan nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan aliran hukum utilitarianisme. Kemudian aliran hukum yang berikutnya adalah aliran hukum historis. Aliran hukum ini adalah
aliran yang menyatakan bahwa hukum itu sebaiknya hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Untuk itu, selain hukum yang tidak tumbuh dan tidak berkembang bersama masyarakat, itu tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Sehingga kemudian ia nyatakan bahwa kekuatan dalam membentuk sebuah hukum dia ada pada masyarakat sebagai individu maupun sebagai kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu, kemudian aliran hukum historis ini menginginkan adanya interaksi antara pembentuk peraturan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga kemudian aturan yang dibentuk itu merupakan keinginan dari keseluruhan masyarakat yang menginginkan terkait dengan hukum-hukum tertentu. Untuk itu, dalam praktik di lapangan, hukum menurut penganut aliran hukum ini harus mencerminkan jiwa bangsa atau Forges yang kemudian menginginkan terkait dengan berbagai macam hukum yang kemudian akan dibentuk oleh pembentuk hukum tadi. Sehingga kemudian aliran hukum historis ini dalam hal pembentukan hukum harus mencerminkan terhadap keinginan maupun jiwa bangsa yang kemudian menginginkan terkait dengan hukum-hukum yang akan dibentuk tadi. Tokohnya silakan bisa dibaca sendiri. Kemudian aliran berikutnya adalah aliran hukum sosiologis. Aliran hukum ini memberikan pelajaran tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Aliran hukum ini memberikan penegasan bahwa pembentukan hukum negara itu harus mencerminkan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat tertentu. Sehingga kemudian dalam hal pembentukan hukum itu harus mencerminkan living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sehingga kemudian fungsi hukum dalam aliran hukum ini adalah untuk merekayasa sosial. Artinya, hukum yang ada itu harus mencerminkan keinginan-keinginan masyarakat yang kemudian dibentuk dalam sebuah hukum tertentu sehingga hukum tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga kemudian hukum yang ada dapat merekayasa masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup atau wilayah tertentu sehingga kemudian hukum yang ada dapat mencerminkan kehidupan masyarakat sehingga keterwakilan masyarakat yang hidup dalam lingkungan tertentu dapat terwakilkan oleh sebuah hukum yang dibentuk oleh kalangan-kalangan pembentuk hukum. Sehingga kemudian melalui aliran hukum ini diharapkan adanya keseimbangan antara kekuasaan formal dengan kekuasaan masyarakat. Tokohnya silakan dapat dibaca sendiri terkait dengan aliran hukum sosiologis. Kemudian aliran yang berikutnya adalah aliran hukum legal realism. Aliran hukum ini dilatar belakangi oleh sebuah gerakan maupun pemikiran tentang kerja terkait dengan hukum yang akan digunakan oleh masyarakat. Sehingga aliran hukum legal realism ini mengandung konsepsi tentang masyarakat yang selalu berubah dan hukum seringkali ketinggalan dari perubahan masyarakat tertentu. Untuk itu, aliran hukum ini ingin memisahkan antara ius constituendum dengan ius constitutum. Artinya, dia ingin memberikan sebuah lompatan yang bersifat besar terkait dengan perubahan-perubahan sistem hukum, utamanya kemajuan teknologi informasi yang selalu terus berkembang, sehingga kemudian diinginkan melalui aliran hukum legal realism ini diharapkan hukum dapat mampu memberikan jalan keluar terhadap perkembangan teknologi informasi yang kemudian seringkali hukum tidak dapat berkembang lebih cepat daripada kemajuan teknologi informasi. Untuk itu, legal realism ini merupakan pemikiran atau sebuah jalan keluar yang diharapkan terkait dengan ketertinggalan hukum yang seringkali kita temui atau kita dapatkan baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan negara tertentu. Untuk itu, aliran legal realism ini menekankan kepada evolusi hukum, perkembangan hukum yang terus berkemajuan sesuai dengan arah perkembangan zaman. Tokohnya silakan nanti bisa dibaca sendiri. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.